Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, kali ini menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini 1 Juli 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa Ninding mengingatkan untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama menontonnya. Untuk berita utama hari ini mengenai COVID-19, bayi yang baru berusia 23 hari ini diduga terpapar COVID-19 dan meninggal dunia. Bayi tersebut yang meninggal dunia setelah menjalani isolasi di Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu 3 hari sebelumnya. Saat dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Bukit Nyaring Dr. Ramot Pasaribu membenarkan jika ada bayi asal Kabupaten Bengkulu Tengah yang meninggal dunia akibat COVID-19. Berdasarkan informasi yang diterima, bayi dibawa ibunya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan karena suatu penyakit. Kemudian dari Rumah Sakit Bayangkara dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus. Nah, setibanya di Rumah Sakit M. Yunus dilakukan swab PCR. Hasilnya dinyatakan positif bersama sang ibu. Namun menuturkan sementara untuk ibunya masih menjalani isolasi mandiri di rumah lantaran tanpa gejala apapun. Sementara itu, kasih surveillance dan imunisasi Dinas Kesehatan Benteng, Nurul Fajri Escape mengatakan angka kasus COVID terus mengalami kenaikan. Dan informasi dari Provinsi Bengkulu Tengah kembali mendapatkan penambahan 34 kasus. Nah, berita selanjutnya masih dari halaman utama, yaitu ada PPDB 3 jalur ditutup, 677 orang mendaftar. Penerimaan peserta didik baru tingkat SMA, SMK untuk 3 jalur pendaftaran telah ditutup kemarin. Jumlah serta yang mendaftar mencapai 677 orang. Nah, rinciannya dari SMA Negeri 1 Benteng itu 130 orang, SMA Negeri 2 Benteng 29 orang, SMA Negeri 3 Benteng 106 orang, SMA Negeri 4 Benteng 100 orang, SMA Negeri 5 Benteng 5 orang, SMA Negeri 6 Benteng 48 orang, SMA Negeri 7 27 orang, dan SMK Negeri 1 Benteng 48 orang, dan ada SMK Negeri 2 Benteng 140 orang, dan juga SMK Negeri 3 Benteng sebanyak 44 orang. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Karangtinggi Adam Perlindungan SHMPD mengatakan jika ketiga jalur penerimaan yang dimaksud yakni afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi, kemudian akan dilanjutkan pendaftaran jalur zonasi pada 1 Juli hingga 6 Juli mendatang. Adam menuturkan selama tahapan pendaftaran dirinya belum menemukan adanya kejanggalan atau keluhan dari orang tua siswa. Hanya saja beberapa orang tua terlihat sudah mendaftarkan anaknya ke sekolah untuk jalur zonasi. Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 5 Benteng Erli Susanti SPD mengatakan jika pendaftaran untuk 3 jalur tersebut sepi peminat. Nah, diprediksi lebih banyak mendaftar untuk jalur zonasi. Erli menjelaskan PPDB dari 4 jalur tersebut, jalur zonasi merupakan kuota yang paling banyak yaitu sebesar 50%, sedangkan jalur prestasi 25%, jalur afirmasi 15%, dan jalur perpindahan 5%. Pada tahun ini SMA Negeri 5 Benteng siap menampung 170 siswa, terbagi menjadi 5 ruang kelas. Diduga nakal, oknum kasih kejari dicopot. Dari Karangtinggi, oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Tengah dinonjobkan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Oknum jaksa diduga telah melakukan perbuatan tercela dalam menangani 2 kasus hukum. Kejari Benteng Dr. Lambok Marisi Jakobusi Dabutar SHMH membenarkan jika jabatan salah satu kasih saat ini dalam keadaan kosong. Lantaran pada Senin 28 Juni lalu, pejabat lama telah dinonjobkan ke Jati Bengkulu. Lambok menjelaskan 2 perkara yang tengah ditangani ialah perkara dugaan tindak pidana korupsi dana anggaran pendapatan dan belanja negara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Jembatan Tabat Runjam. Dugaan adanya perbuatan tercela ini diawali adanya keluhan yang diterima. Kemudian dirinya mencoba mencari tahu kebenaran dan bukti atas informasi tersebut. Setelah mendapatkan kebenaran, dirinya melaporkan kejadian ke Kejati Bengkulu. Atas kejadian tersebut, Kejati Bengkulu dicopot dari jabatan saat ini.
Nalombok menuturkan dengan dicopotnya oknum jaksa tersebut menjadi bukti agar jaksa lain bekerja tetap mempodomani koridor aturan yang ada, sekaligus menepis asumsi negatif masyarakat terhadap keseluruhan kejaksaan. Untuk berita terakhir hari ini dari Liputan 11, Raup 44 suara, Fajar Kades Tabat Runjam terpilih. Kemarin pemerintah Desa Tabat Runjam Kecamatan Karangtinggi menggelar pemilihan kepala desa pergantian antar waktu. Alhasil, Fajar sebagai calon nomor 2 berhasil meraup 44 suara mengalahkan Martoni calon nomor 2 yang hanya meraup 25 suara. Sehingga Fajar menjadi Kades terpilih. Sekdes Tabat Runjam Firmansyah mengatakan dalam Pilkades tidak semua masyarakat mempunyai hak pilih, namun hanya perwakilan dari masyarakat seperti dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh agama, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan masyarakat miskin, dan perwakilan dusun jika ditotalkan berjumlah 71 orang. Firmansyah menjelaskan Kades yang terpilih secara pergantian antar waktu akan menjabat selama 2 tahun, yaitu terhitung dari tahun 2021 hingga 2023. Sebelum dilakukan Pilkades, jabatan Kades Tabat Runjam dijabat oleh PJS Kades Muin yang merupakan pegawai kantor camat. Nah, itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng. Untuk kalian ingin lebih lengkap lagi, kalian bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan follow semua media sosial yaitu dari Facebook, Twitter maupun Instagram. Saya Jenini dan kalian bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.